Halo bosku, balik lagi bersama Garasi Promotor bosku. Oke, gue ceritakan sedikit ya bosku tentang kok bisa sih ada Garasi Royal, kok bisa? Nah gitu ya. Udah. Ah! Data video. Data video. Oke. Halo bosku. Bisa-bisanya. Halo bosku, balik lagi bersama Garasi Promotor. Lapai. Oke, lanjut ya, kita lanjut. Sini, ya, kamu aku lanjut dulu ceritaku. Halo bosku, balik lagi bersama Garasi Promotor bosku. Ku ceritakan sedikit ini bosku ya. Awal mulanya berdirinya Garasi Promotor, garasinya anak muda, asik barangnya bosku, tepi. Nah, itu bosku, kita sedikit bahas bosku, kita kulik bosku. Biar mengingat juga ini bosku, awal mula berdirinya Garasi Promotor bosku. Jadi sekitar 3 tahun yang lalu bosku, aku minta belikan sama bapak gue, minta belikan motor NMAX yang terbaru bosku di dealer bosku. Dan setelah merayu, bapak gua akhirnya mau membelikan saya motor NMAX terbaru bosku. Jadi kita jalanlah ke dealer Petung bosku. Nah, pas sudah sampai di dealer Petung, ternyata kita mau beli cash nggak bisa langsung keluar motornya bosku. Nah disitulah karena kita ini adalah tim satset bosku. Ketika memang hari ini nggak bisa keluar, jadi otomatis kan kita kalau besok bisa berubah pikiran bosku. Nah jadi berubah pikiran ketika itu nggak bisa keluar, katanya besok mas baru bisa, aduh. Jadi kita berubah pikiran, otomatis kita langsung cari motor-motor second bosku. Nah, disitulah awal mulanya aku ada keinginan sama bapak gua. Wih, kenapa kita nggak jualan motor second aja? Pertama pokoknya aku beli motor NMAX tahun 2016. Bih, gacor banget bosku. Pokoknya nanti lah kalau masih ada fotonya nanti aku spillkan motor pertama yang aku beli. Ih, gacor banget sumpah bosku. Pokoknya motornya itu udah bebilet, udah pakai aku bilang, oh enak ya beli motor second, langsung dapat modifannya dengan harga yang murah. Kemarin aku beli NMAX 2017 itu berapa tahun yang 2-3 tahun yang lalu itu harganya cuman di 13 juta, udah pakai wheelet, udah pakai apalah. Wih, keren banget sudah bosku. Nah, jadi aku belilah, aku pakai di rumah sampai seminggu bosku. Kok kaget-kaget aku nggak ada posting di FB, nggak ada posting di IG, nggak ada posting di TikTok. Kaget-kaget ada tetangga nawar motor karena motor ini keren banget ya kan, anaknya suka, ditawar motorku nih bosku. Aku belinya berapa kemarin ya, bukan 13 juta ya bosku, aku belinya kemarin di harga 18 juta. Masih mahal 3 tahun yang lalu bosku. NMAX 18 juta ditawar orang, maukah aku beli 19 juta. Wih, siapa yang nggak mau ya kan guys? Karena kurasa, wih, untung nih sejuta nih. Aku beli 18 juta ditawar 19 juta, padahal nggak ada nawarin bosku, nggak ada niatan mau jual pada saat itu bosku ya. Nah tapi karena kita ini berbicara berbisnis, wih, untung nih sejuta nih untung, wih, langsung lah bosku kita akad, bismillah, deal bosku. Oke, nah setelah itu ada budget nih 19 juta nih, otomatis aku terbang lagi ke Balikpapan bosku, cari unit lagi bosku, cari NMAX lagi bosku. Nah kebetulan aku dapat NMAX itu harganya 19 juta bosku. NMAX tahun 2018 harganya 19 juta bosku. Jadi ku belilah itu, kebetulan punya kayak orang ulama sih apa ya? Ya kayak guru lah istilahnya di Balikpapan, terkenal lah dia di Balikpapan kan. Jadi ku beli, ku bawa pulang, ku pakai lagi. Betulan nih bosku ya, ceritaku nih nggak bohong-bohong bosku. Seminggu ada lagi yang nego motorku itu bosku. Seminggu kemudian ada lagi yang nego motorku ini bosku. Dan orangnya masih ada, orangnya tinggal di Simpang Pahit bosku ya, yang beli motorku ini. Karena kenapa dia mau beli motorku yang ku pakai ini? Karena motor yang ku pakai ini punyanya bekasnya orang guru lah, orang terkenal lah di Balikpapan. Jadi dia tahu kan
Jadi dia mau beli berapa bang? Namanya aku kemarin sudah dapat basic kue untuk 1 juta nih. Langsung aja aku tawarin sama bosku itu. Aku tawarin di harga 20 juta bosku. Nah, dan dia mau deal. Weh, jadi aku dapat untung lagi juta bosku. Nah, setelah dari situ, wih, mungkin ini ada rezekinya sudah bosku. Mungkin kita harus buka motor second nih ya kan. Nah, dari situlah aku belajar. Dari 3 bulan pertama aku belajar dulu bosku. Belajar ke Balikpapan, ngobrol sama tukang ojek, ngobrol sama di Balikpapan tuh banyak banget bosku yang nggak tahu masih kenal sama aku apa enggak. Di Kampung Baru tuh bosku, tukang ojek lah, penitipan motor lah di Balikpapan tuh bosku, sampai bengkel-bengkel kecil aku datangin semua, ngobrol kayak mana nih cara jual beli motor, kayak mana nih cara dapat motor yang murah-murah bosku. Nah jadi, wih, sampai 3 bulan itu aku sering banget di Balikpapan boy. Gacor banget sih. Padahal ya, aku ini orangnya orang yang nggak ngerti sama sekali tentang mesin kayak apa, mesin rusak kayak apa, perkabelan kayak apa, aku nggak ngerti sama sekali bosku. Nah tapi ya itulah namanya rezeki, kadang kita didatangkan kayak mana jalannya yang bagus. Nah jadi habis itu aku belajar 3 bulan ini bosku ya. Nah padahal aku juga ini cuman lulusan akuntansi, bukan mekanik bosku, bukan jurusan mekanik, lulusan akuntansi, nggak ngerti motor tapi main di motor. Nah kayak mana ceritanya, itulah rezeki yang tahu bosku ya, hanya Allah yang tahu bosku. Oke, lanjut. Nah, tadi 3 bulan berlalu belajar, oh sudah mulai ngerti nih bosku. Jadi otomatis kita awal mulanya dulu aku ke Karangjoang. Kan di Karangjoang tuh banyak showroom bosku, baik kapan, kanan kiri depan belakang showroom semua bosku. Jadi ada suatu showroom di perempatan situ bosku, di Karangjoang itu aku datangin. Nah, kebetulan bosnya langsung yang layanin, jadi aku bilangin, mas saya mau beli motor nih. Nah dari situ awal mula kita bosku jualan beli motor. Nah tapi dari situ aku cuman jualan motor-motor standar aja bosku. Jadi kalau untuk jualan motor-motor modifikasi kayak gini, ini baru kayak 1,5 tahun terakhir lah bosku ya. Karena apa? Jadi dulu aku 1 tahun 2 tahun itu jualan motor, jual beli motor standar, dan kebetulan aku juga ngelayan kredit dulu ya. Karena kayak showroom lah ya anggapannya kan. Kayak showroom jual beli motor standar, terus tuh dijual. Nah tapi aku kayak ngerasa suntuk bosku jual motor standar ini, bukan kayak basic gitu. Nah, aduh motor standar mau dipakai kurang ganteng. Aduh motor standar ini kalau buat anak muda kayak biasa aja. Aduh jadi kayak mana cari solusi. Terus tuh kebetulan juga karena aku dulu showroom kan, jadi aku jualan kan nggak ada lewat FB, nggak ada lewat TikTok, nggak ada lewat IG dulu. Nah jadi jualan aja, nungguin orang datang ke garasi, nungguin orang datang. Makin lama bosku, nggak ada orang yang beli karena udah orang sekeliling, orang-orang dari orang Penajam, Babulu, Simangpahit udah beli semua bosku. Masa nggak mungkin kan orang beli motor tiap minggu sekali, nggak mungkin kan orang beli motor sebulan sekali, kan nggak mungkin bosku. Nah jadi kayak aduh kok makin bulan kok makin sepi nih yang beli motor. Nah jadi ku cari terus bosku, kayak mana ya solusinya ya supaya bisa jualan meningkat nih bosku. Nah adalah kepikiran dulu pertama kali aku main TikTok bosku ya, lihat-lihat orang kok bisa ya. Nah yang pertama kali jadi panutanku ya bosku, aku ngelihat Bang Ari. Wih Bang Ari kok bisa nih ya, dia di desa jual beli motor laku terus, banyak pembelinya, orang datangin terus tuh dia. Kok bisa ya? Oh sekalinya dia main sosmed bosku. Dari situlah aku coba pelajarin dulu. Aku belum mosing juga bosku. Dulu followers pertama aku tuh baru posting di TikTok itu 100 berapa gitu. Kebanyakan pengikut bosku. Karena kan kita cuma ngeliat scroll video-video orang, ngeliatin orang kayak apa caranya. Aku ikutin terus Bang Ari itu. Liatin terus Bang Ari. Ya jadi kalau kalian mau lihat Bang Ari itu ada IG-nya, itu ada TikToknya Bang Ari Motor. Oh itu gacor banget jual motor.
tergacor sih se-Indonesia ya, paling besar mungkin se-Indonesia dia jual beli motor second bosku. Nah jadi ku ikutin terus, nah pas mungkin rezekinya memang bosku ya, ada aku buat video motor itu kan, habis ku buat video posting, aku ada buat kebetulan FYP yang nonton 100.000 bosku, dengan followers berapa kemarin, 500-an followers. Jadi ku buat FYP, dari situlah bosku orang tahu, oh ini garasi Royal, oh ini jual beli motor second. Nah tapi sampai sejauh itu pas masih FYP itu aku nggak langsung jual beli motor modif ya bosku, karena jual beli motor modifikasi ini baru-baru aja. Karena dulu ada juga yang bilang bosku, aduh jangan kamu jual motor-motor begitu, jual motor-motor modif itu susah jualnya, nggak bisa masuk leasing lah, nggak bisa disekolahin lah BPKB-nya karena motornya udah nggak sesuai gitu kan. Nah jadi kupikir kayak mana ini caranya ya supaya bisa jualan tanpa kita kreditkan bosku. Habis itu ku terus sampai sekarang bosku, ku teruskan terus main sosmed ya. Alhamdulillah garasi Royal Motor udah tembus di angka 100 ribuan followers ya bosku. Gacor banget bosku ini bosku. Oke, sebenarnya nggak nyangka juga bosku, tapi ya kalau kalian bikin terus tiap hari, ngonten terus tiap hari bosku, waduh pasti ada aja yang nonton bosku. Oke, jadi disitulah kayak mana, karena aku kemarin tuh ngestak banget bosku, kayak mana ya kok jualan gini-gini aja, kayak mana ya supaya orang-orang dari Balikpapan, kayak mana ya orang-orang dari Grogot tahu kita, orang-orang dari Samarinda tahu kita bahwa kita jual beli motor. Harus buat konten bosku. Oke, apapun kalian kontenin, posting aja bosku, nggak usah diurus mau jelek kah postingannya, mau bagus kah, posting aja bosku. Oke, jadi ku telusuri sampai ya kemarin aku pindah di Hotel Royal bosku pas masih di Gunung Intan. Nah disitulah aku ada kepikiran, kayaknya asik nih biar sekalian hobi nih. Kita sekalian hobi, kita beli motor modifikasi yang sudah dimodifikasi sama anak-anak muda plat KT gacor bosku. Kita coba beli motornya. Jadi ku beli pertama kali itu ada Vario LED Out warna hijau bosku. Gacor banget memang bosku. Aku cuman jual di harga 15 juta apa 16 juta bosku, saya lupa bosku. Nah dari situlah FYP bosku, dan motor itu tanpa ditunggu sehari 2 hari dari aku ambil dari Samarinda, aku posting di garasi, langsung sold out bosku, karena banyak banget yang lihat bosku. Dan pembelinya juga nggak jauh-jauh sih memang. Pertama itu kemarin orang-orang yang beli itu orang mana ya, Sebakung kah mana itu bosku, pokoknya orang sini-sini aja lah bosku. Nah dari situlah aku mulai beli motor-motor modifikasi, nggak lagi beli motor standar. Dan alhamdulillah ya dari situ ya orang pun nggak ada yang kayak minta kredit gimana, karena urusan kredit ini ribet banget bosku. Kalau urusan kredit ini bosku, panjang banget ceritanya, inilah harus survei apa segala macam, aduh ribet banget sumpah. Jadi alhamdulillah dari situ aku keluar juga kayak mana caranya aku jual beli motor cash-cashan, dan semua orang bisa beli. Terus tuh orang dari Balikpapan, orang dari Grogot, orang dari Samarinda yang beli, gacor banget bosku. Oke, thank you buat bosku semua. Mudah-mudahan ini garasi motor tetap berjalan dengan lancar dan makin gacor, makin besar bosku ya. Oke, nah itulah cerita singkat awal mula garasi motor ini berdiri bosku. Bahwasannya aku bukan dari orang memang yang betul-betul bukan mekanik dan lain sebagainya, tapi belajar bosku, tanya-tanya sama tukang bengkel, tukang ojek dan lain sebagainya bosku ya. Oke, intinya kalau mau kalian sosmed kalian besar, jangan di privat bosku, posting apa aja bosku, intinya masih positif supaya kita dikenal orang sampai mana-mana bosku. Gacor banget bosku, garasi motor, garasinya anak muda, asik banget.